Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang aktivitas bisnis para pelaku bisnis yang dikategorikan sebagai pelaku bisnis kecil dan menengah atau yang pada umumnya disebut dengan small and medium enterprise. Secara spesifik, kita akan membicarakan badan usaha apa yang paling layak untuk digunakan sebagai kendaraan berbisnis pada aktivitas small and medium enterprise ini. Pendapat bahwa perseroan terbatas lebih cenderung digunakan untuk aktivitas perusahaan yang besar, menurut saya kurang tepat. Karena kembali saya katakan tadi, visi usaha selain dari profit adalah visi yang menuju besar, gitu. Nah, untuk itu diperlukan satu kendaraan atau satu institusi yang rapi. Nah, untuk itu mitra bisnis bahwa untuk membentuk satu perusahaan perseroan terbatas di Indonesia saat ini udah sangat-sangat mudah. Artinya saya katakan sangat-sangat mudah karena saya membandingkan dengan 25 tahun yang lalu, ya kan? Kalau 25 tahun yang lalu kan dalam masa Undang-Undang 1 tahun 95 kan ya dalam joke-nya gitu. Ya, orang kan selalu mengatakan kalau mau buat PT itu kita hanya tahu ketika memohon pembentukan PT-nya ya kapan PT keluar itu tergantung doa katanya. Jadi nggak tahu kapan PT-nya jadi, nggak tahu gitu. Jadi orang hanya tahu ketika membuat PT-nya. Nah, tapi kalau sekarang tidak, ketentuan Undang-Undang Perseroan 40 tahun 2007 sudah clear mengatakan tahapan-tahapan itu. Bahkan dengan sekarang, saya pikir suatu kemajuan yang sangat besar di Kementerian Hukum dan HAM dengan adanya sekarang sistem online ya dalam pembentukan perseroan terbatas. Ini pembentukan perseroan terbatas itu sudah relatif sangat singkat dan juga ya tidak mahal gitu. Tidak mahal ya. Jadi kalau kita lihat juga modal dasar dari pembentukan perseroan terbatas juga tidak mahal kan. Kalau kita katakan di authorized capitalnya 50 juta ya. 50 juta, paid capitalnya 25% dari 50 juta. Jadi kira-kira berapa tuh? Itu sekitar 12,5 juta orang sudah bisa buat PT. Ya kan? Jadi sangat murah sebenarnya, ya kan? Lalu dengan adanya institusi atau kendaraan bisnis atau perusahaan yang sudah lahir dalam satu format separate entity tadi membuat pelaku usaha bisa lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya ketika pelaku bisnis tadi dalam aktivitas bisnisnya mengutamakan fasilitas atau pertumbuhan teknologi komunikasi katakanlah dengan menggunakan media elektronik gitu, maka kembali seluruh aktivitasnya akan masuk kepada aktivitas-aktivitas yang tidak berbasis kertas. Saya sih sebenarnya melihat hampir tidak ada misalnya perbedaan yang perlu dikhawatirkan ya, kecuali ya kehati-hatian gitu. Karena kan kalau kita katakan dalam perkembangannya kan dengan lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, ini kan sudah dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang lahir dari proses transaksi elektronik tadi kan itu kan bisa dikategorikan sebagai bukti yang sah ya. Jadi kalau kita lihat pada ketentuan pasal 5 ya, pada pasal 5 itu disebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Itu. Jadi itu saya pikir sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi artinya para pelaku usaha ketika dia menggunakan media transaksi elektronik seperti yang sekarang sudah semakin menjamur ya dengan jual beli elektronik dengan sistem ya e-commerce gitu ya, atau sekarang sangat mudah lah orang beli barang bekas katanya, atau beli baju, beli elektronik itu sekarang sudah melalui proses elektronik karena perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas secara elektronik juga sudah muncul ya, artinya seperti toko maya gitu ya, jadi online shop gitu, itu banyak muncul sehingga memang aktivitas untuk melakukan pemesanan ataupun pengiriman atau dalam sisi kontraknya jual beli itu sudah tidak dilakukan dengan basis kertas lagi, tapi sudah basis elektronik gitu. Saya melihat dengan lahirnya undang-undang transaksi elektronik ini, aktivitas-aktivitas transaksi elektronik seperti itu dalam konteks lokal itu relatif sih sebenarnya sudah di cover ya, karena at the end of the day kan ketika adanya dispute kan orang akan bicara tentang bukti
ya kan? Dan sudah tegas dengan lahirnya Undang-Undang Transaksi Elektronik itu dinyatakan sebagai bukti. Jadi ini adalah merupakan perluasan dari pasal 1866 KUH Perdata, ya kan? Kalau pasal 1866 KUH Perdata itu kan dikatakan bahwa bukti tertulis itu kan harus asli, 1888. Nah, itu dulu membuat memang bukti-bukti tertulis atau bukti kertas yang tidak orisinal itu tidak bisa dikategorikan sebagai bukti asli, yang membuat hasil-hasil dari cetakan atau print ketika itu tidak bisa dikategorikan sebagai bukti asli. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Transaksi Elektronik ini sudah menjadi tegas bahwa itu bisa digunakan sebagai bukti. Nah, yang menjadi poin adalah bagaimana orang untuk mensecure atau memastikan keabsahan dari transaksi itu atau keabsahan dari pihak-pihak yang bertransaksi kan gitu. Nah, ini di sini memang kalau kita lihat secara umum alat untuk mendeskripsikan, alat untuk merefleksikan persetujuan dari para pihak itu kan biasanya dengan tanda tangan, ya kan? Jadi ketika para pihak setuju kan dia melakukan tanda tangan kan. Tapi kan itu adalah prinsip general, prinsip khusus kan tentunya kan tergantung kepada kesepakatan para pihak. Mereka bisa memutuskan bagaimana caranya mereka untuk bisa menyepakatinya. Sehingga kalau kita lihat dalam media online sering dikatakan bahwa Anda tidak perlu menandatangan, no signature needed ya, no signature needed. Jadi Anda bisa hanya mengirimkan kembali konfirmasi persetujuan Anda. Nah, itu akan kita anggap sebagai satu bentuk persetujuan. Tapi kan ada sisi yang empty, ada sisi yang kosong untuk memastikan siapa sebenarnya yang mengirimkan persetujuan itu. Gitu loh. Nah, ketika orang memasuki akses kita, maka kan kemungkinan orang kan bisa melakukan apa aja, karena kan tidak terjadi tatap muka di sana, sehingga orang kan bisa sangat-sangat rentan terhadap penyalahgunaan kan gitu kan. Nah, jadi penekanannya sebenarnya adalah bukan penekanan pada bisa tidak. Kalau bisa tidak, saya pikir bisa, karena saya nggak terlalu melihat lagi ada perbedaan antara dokumen kertas itu hard paper dengan dokumen dalam media elektronik ya. Kenapa? Karena tetap itu bisa digunakan sebagai bukti ketika dicetak gitu kan. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.